Kepong, sebuah lingkungan geng gangster lokal Tiongkok yang terkenal, adalah kisah tentang 5 pemuda yang merupakan sahabat terbaik yang bergabung dengan seorang gangster dan kemudian menghadapi kenyataan kehidupan gangster dengan masalah keuangan, narkoba, kekuasaan dan sebagainya, yang berakhir dengan kehancuran mereka. Persahabatan dan akibat buruknya. Meskipun tema film ini terutama berfokus pada kisah para gangster, namun secara tidak langsung tetap menyampaikan pesan positif kepada para remaja, yaitu mengingatkan mereka untuk tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat merusak masa depan cerah mereka. Kembali lagi bersama saya Arul Army, siapakan kopi, udut jarcok, karena sekarang langsung meluncur. Gentlemen, performance by most popular event. Film ini dimulai dengan memperlihatkan 5 orang anak SMA yang selalu dibully habis-habisan di sekolah mereka. Dan mereka bernama Jong, Billy, Theo, Bing, dan terakhir ketuanya yaitu Ahai. Karena lelah dibully, mereka pun memutuskan untuk bergabung ke dalam sebuah gangster terbesar di kota itu. Dan gangster itu bernama Gang Hosan. Namun pemimpin geng Hosan yang bernama Tonggor menolaknya sebelum mereka berani melawan orang yang telah membulinya. Mendengar hal itu, akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk menghabisi para pembulinya itu. Dan dengan modal nekat, akhirnya mereka pun berhasil membantai para pembuli itu. Setelah itu mereka pun kembali ke markas geng Hosan untuk laporan. Hingga akhirnya mereka berlima pun diterima masuk ke dalam geng itu. Dan semenjak gabung ke dalam gangster itu, kini kehidupan mereka jadi tentram karena tidak ada yang berani mengusiknya lagi. Singkat cerita, setahun pun berlalu dan akhirnya mereka berlima pun lulus sekolah. Lalu Ah Tong membagi mereka tugasnya masing-masing. Ahai dan Jong ditugaskan untuk menjadi penagih uang keamanan. Theo sendiri malah ditugaskan jadi tukang sate intel, sedangkan Billy dan Bing mendapatkan tugas yang lebih parah yaitu dagang kaset DVD. Dan hal itu pun membuat Billy sering marah-marah karena dia ingin ditugaskan lebih sangar seperti Ahai dan Jong. Keesokan harinya mereka berlima pergi ke sebuah acara berkumpulnya para gangster Kepong. Di sana kita pun diperkenalkan dengan bos besar geng Kepong yang bernama Posan. Dan dialah orang paling berkuasa dan ditekuti di wilayah itu. Terlihat juga ada banyak para bos gangster yang datang ke acara itu. Ketika di sana, Jong pun terpesona dengan kecantikan Madam yang merupakan istri muda dari Posan. Singkat cerita, setelah selesai acara, Posan mengadakan rapat dengan para bos gangster untuk menyatukan geng dan agar tidak saling merebut wilayah kekuasaan. Mereka semua pun langsung menyetujuinya. Lalu bos Posan pun mulai membahas sebuah geng Afrika bernama Geng 27 yang telah berani masuk ke wilayah mereka, dan itu akan membuat keseimbangan geng terganggu. Dan di sini dia pun mencurigai salah satu dari mereka ada yang telah bekerja sama dengan geng 27, karena geng itu bisa masuk begitu saja ke wilayah mereka. Lalu ketua geng selatan yang bernama Haklung mengatakan ia tidak tahu apa-apa dan membantah tuduhan hal itu. Itu orang hitam buat kacau dekat sini ya. 最近本地货的质量不差，还有你这上一来王的。 Bersamaan dengan itu, Zong dan kawan-kawan kembali ke markas untuk meminta pekerjaan yang lain kepada Ah Tong. Setelah mengadu, akhirnya bos Ah Tong pun memberikan mereka tugas baru, yaitu Billy dan Bing ditugaskan untuk menjadi penagih hutang. Sedangkan Theo menjadi bandar judi bola, sedangkan Ahai dan Zong ditugaskan untuk menjaga klub malam. Malam harinya ketika di klub malam, mereka berlima tidak sengaja melihat ada seorang pria jamet yang sedang mengganggu wanita di sana. Melihat hal itu, Ahai pun menghampiri untuk menghentikannya. Namun pria itu tidak terima dan langsung memanggil gengnya. Hingga akhirnya keributan pun terjadi di sana. Namun rupanya mereka semua adalah anggota dari geng 27 yang dipimpin oleh Laksa. Dan dia merupakan tangan kanannya Ah Long. Dan terungkap di sini kalau Ah Long adalah orang yang telah bekerja sama dengan geng 27. Namun pengkhianatan ini belum diketahui oleh bos Posan.
Oke, kita lanjut lagi. Tidak lama kemudian datang Ah Tong yang menghentikan tawuran itu. 冇玩嘢啊！唔輪到呢啲細嘅喐手喐腳，食就食過，聽就未聽過，冇俾喺27嘅場見到你哋。 Keesokan harinya, Billy dan Bing mulai menjalankan tugas baru sebagai penagih hutang. Tapi mereka berdua malah kebingungan karena mereka tidak tahu cara menagih hutang kepada orang. Alhasil mereka berdua pun malah balik lagi dan membuat coretan di tembok nasabahnya agar mau membayar hutangnya. Di tempat lain, Theo sedang mengajak temannya yang bernama Sui untuk bergabung menjadi bandar judi. Dan tanpa pikir panjang, Sui pun menerima tawaran itu. Singkat cerita, setelah selesai mengerjakan tugas, mereka berlima dipanggil oleh Ah Tong untuk masuk ke ruangannya. Dan di sanalah Ah Tong memberikan tugas berbahaya kepada mereka, yaitu harus membunuh ketua geng 27 yang merupakan orang Afrika. Dan jika misi ini berhasil, maka mereka akan langsung naik pangkat ke yang lebih tinggi lagi. Mendengar hal itu, awalnya mereka ragu, tapi pada akhirnya mereka pun menyetujui itu demi kenaikan pangkat. Di malam itu juga mereka mulai bergerak dan mengawasi target di dalam mobil. Setelah situasi mulai aman, mereka berempat pun turun dari mobil dan langsung membunuh ketua geng 27. Pada akhirnya misi itu pun berhasil diselesaikan. Karena mereka berhasil menyelesaikan misi ini, akhirnya mereka berlima pun diangkat jabatannya oleh Ah Tong dan juga bos-bosan. Dan kini mereka berlima dijadikan sebagai pasukan tempur yang kini dipimpin langsung oleh Ahai. Setelah pulang dari sana, mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakannya. Bahkan mereka juga mengundang Siva dan Sidi yang sebelumnya pernah mereka bantu saat diganggu di klub malam. Di sana Ahai pun langsung jatuh cinta kepada Siva, dan pada akhirnya Ahai pun menyatakan cintanya di sana. Dan mereka pun resmi berpacaran. Begitu juga dengan Billy dan Cindy yang telah resmi berpacaran juga. Di sisi lain, Ah Long dan anak buahnya membuat rencana untuk balas dendam kepada gengnya Ah Tong karena telah membunuh ketua geng 27 yang merupakan rekan bisnisnya. Dan secara kebetulan Ahai and the gang sedang ditugaskan untuk menjaga areanya Ah Long. Hingga akhirnya kedua geng ini pun terjadi bentrok lagi. Dan terlihat kedua pihak telah membawa banyak pasukan, hingga akhirnya peperangan besar pun terjadi di sana. Namun tidak disangkanya Ahai malah membunuh Laksa, tangan kanannya kepercayaan bos Ah Long, dan jelas hal itu akan membuat kedua geng ini lebih memanas lagi. Setelah selesai tawuran, mereka semua mampir ke tukang pijat legendaris untuk mengobati luka-luka memar di tubuhnya. Di sisi lain, bos Ah Tong sedikit khawatir dengan kematiannya Laksa, karena hal itu akan membuat Ah Long tambah marah lagi dan bisa saja balas dendam kapanpun itu. Mengetahui itu, bos Ah Tong pun mengajak mereka berlima untuk menemui bos-bosan agar bisa didamaikan dengan gengnya Ah Long. Namun di sana mereka justru malah dipuji habis-habisan oleh bos-bosan karena kagum dengan keberanian mereka, terutama kepada Ahai dan Theo yang telah berhasil membunuh Laksa. Lalu bos-bosan menyuruh Ah Tong dan Ahai untuk berbicara dengannya secara tertutup. Ketika mereka pergi, tak disangka Zong mulai berani mendekati Madam yang merupakan istrinya bos-bosan. Lalu mereka berdua pun teleport di sana. Di sisi lain, bos-bosan menyuruh Ahai untuk pergi keluar kota sementara waktu agar dia tidak diburu oleh Ah Long. Demi keselamatan nyawanya, Ahai pun terpaksa menyanggupinya. Sebelum pergi, ia pun menyuruh Zong untuk mengambil alih tugasnya sementara waktu. Dan kini pasukan tempur akan dipimpin oleh Zong untuk sementara waktu. Lalu ia pun berpamitan kepada teman-temannya. Di sisi lain, bos-bosan bertemu dengan bos Ah Long. Di sana bos-bosan menyuruhnya untuk melakukan perdamaian dengan bos Ah Tong agar tidak ada pertumpahan darah lagi. Mendengar hal itu, bos Ah Long hanya bisa terdiam saja karena dia yang masih tidak terima dengan kematian tangan kanannya itu. Di malam harinya, bos-bosan dan istrinya pergi ke klub malam untuk mabok.
Karena Madam yang sudah teler, bos-bosan pun menyuruh Zhong untuk mengantarkan Madam pulang ke rumahnya. Dan tentu saja Zhong pun mau mengantarnya. Ketika di jalan, Madam mulai mabuk parah dan mulai meraba-raba Zhong. Alhasil mereka berdua pun langsung celepot lagi. Kemudian scene berganti kepada gengnya Bos Ahlong yang mulai bergerak untuk balas dendam dengan cara menghancurkan bisnis judinya bos-bosan terlebih dahulu. Lalu mereka mendatangi Sui untuk menyogoknya dan menyuruhnya untuk membujuk Theo agar mau menaikkan limit taruhannya, sehingga keuntungan yang bisa dia bawa kabur akan menjadi sangat banyak. Dan hal itu jelas akan membuat bos-bosan marah dan akan membunuh Theo jika itu terjadi. Melihat tawaran itu, Sui pun langsung menyetujuinya. Lalu ia pun menemui Theo dan mulai menghasutnya. Mendengar hal itu dan juga Sui adalah temannya, ia pun tidak curiga sedikit pun. Di sisi lain, Ahai ditelepon oleh bos-bosan yang menyuruhnya untuk kembali. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas pergi dari sana. Dan setelah sampai, ia pun langsung disambut hangat oleh teman-temannya. Ketika di markas, mereka berlima dikejutkan dengan bos-bosan yang sedang menghukum anak buahnya karena dianggap telah berkhianat. Ia pun menyuruh Billy untuk memotong jari pria itu. Namun di sini Billy malah deg-degan saat memegang pisau itu, yang alhasilnya Zhong langsung mengeksekusi orang itu. Ketika berada di rumah, Billy sedang mengalami sakau yang ternyata selama ini dia sudah kecanduan narkoboy. Karena stok narkoba yang sudah habis membuat Billy sakau dan kejang-kejang. Tidak lama kemudian Ahai and the Gang pun datang dan berusaha untuk menyadarkan Billy yang sudah tidak sadar. Di sini Ahai pun memarahi Cindy yang selalu mencekoknya, dan terungkap sudah di sini kalau ternyata Cindy adalah orang suruhannya Bos Ahlong. Mengetahui hal itu, Ahai pun merasa kecewa kepadanya. Di keesokan harinya, Theo pun mulai masuk ke jebakan yang dibuat oleh temannya sendiri yaitu Sui. Alhasil uang keuntungan dari perjudiannya telah hilang dibawa kabur oleh temannya itu. Namun kini ia telah menjadi buruan para debt collector termasuk bos-bosan karena dianggap telah mencuri uang itu. Menyadari itu, Theo pun mulai mengemasi barang-barangnya dan berniat akan kabur dari sana. Namun karena kepanikannya itu membuat dia terpeleset dan jatuh dari gedung itu. Hingga akhirnya ia pun tewas di tempat. Atas semua kejadian yang telah terjadi, kini situasi mulai kacau. Lalu diam-diam Bos Ahlong melanjutkan rencana balas dendam selanjutnya. Saat di klub malam, bos-bosan terpesona dengan kecantikannya Sipa. Melihat itu dengan teganya, Zhong malah akan membantu bos-bosan agar bisa wik-wik dengan wanitanya. Ternyata kini ia telah dibutakan dengan rasa iri dan benci kepada Ahai yang sudah diangkat menjadi pemimpin di sana. Padahal Ahai sendiri adalah orang yang baik, bahkan dia rela mengantarkan Billy yang sedang sakau ke rumah sakit. Sedangkan dirinya sendiri malah mengkhianati teman-temannya sendiri karena haus akan kekuasaannya. Ketika di rumah sakit, Cindy pun menangis dan menyesal dengan perbuatannya itu, karena kini ia telah benar-benar mencintai Billy. Lalu Cindy pun juga menjelaskan kalau dia terpaksa menuruti kemauannya Bos Ahlong karena sang ayah yang memiliki hutang kepada geng itu. Mendengar hal itu, Ahai pun mulai luluh dan akhirnya memaafkan Cindy. Tidak lama kemudian, dia pun mendapatkan kabar dari hotel bahwa Sipa sedang dalam masalah. Dengan cepat, mereka berdua pun bergegas pergi ke sana. Dan sesampainya di hotel, Cindy pun melihat keadaan Sipa yang sedang mengalami trauma berat akibat telah diperkaos oleh bos-bosan. Melihat kejadian itu, Ahai pun langsung menemui Zhong untuk menceritakan semuanya. Awalnya Zhong tidak mau mengaku dan mengatakan kalau dia tidak tahu apa-apa. Namun saat Ahai memperlihatkan kalungnya bos-bosan yang telah ditemukan di kamar itu, akhirnya Zhong pun mengaku kalau dialah yang telah menjebak Sipa. Hal itu ia lakukan karena dia mengira kalau Sipa adalah orangnya suruhannya Bos Ahlong juga. Mendengar semua itu, Ahai pun sangat marah. Namun karena tali pertemanannya yang kuat, Ahai pun masih mampu menahan amarahnya dan memutuskan pergi dari sana. Setelah itu, Ahai pun pergi menemui Sipa untuk melihat keadaannya. Di sana ia pun mengajak Sipa untuk pergi ke desa bersamanya agar trauma beratnya itu bisa sembuh. Mendengar hal itu, Sipa pun menyetujuinya. Lalu mereka berdua pun pergi ke desa dan bersenang-senang di sana. Dan secara kebetulan, trauma berat yang dialami Sipa mulai membaik. Di sisi lain, hubungan Zhong dan Madam semakin dekat. Bahkan mereka mulai berani celepot di rumahnya bos-bosan.
Tanpa mereka sadari ada anak buahnya Bos Ahlong yang sedang mengintip dan memfotonya. Lalu foto itu pun diserahkan kepada Bos Ahlong. Melihat foto itu, Bos Ahlong pun akan memanfaatkan Zhong sebagai alat balas dendamnya. Dia lalu menelpon Zhong dan memintanya untuk mengirim stok narkoboy, dan jika menolak maka ia akan memberikan foto itu kepada bos kosan. Mendengar itu, Zhong pun panik dan pada akhirnya ia pun terpaksa harus menuruti keinginannya Bos Ahlong yang merupakan rival mereka. Di saat itu juga Zhong pergi ke ruangan penyimpanan dan mengambil semua narkoboy untuk dikirim ke Bos Ahlong. Setelah itu ia memasukkan kardus-kardus kosong ke ruangan penyimpanan dan menempelkan lakban-lakban kuning di setiap kardusnya. Dan hal itu dilakukan agar dia tidak dicurigai telah mencuri narkoboy. Singkat cerita, bos kosan pun akhirnya tahu kalau barang haramnya telah hilang semua. Lalu dia menyalahkan anak buahnya yang telah menyuri barang itu. Dan alhasil mereka pun langsung dieksekusi mati di sana. 谁真这么做的？这他妈给我这么做！ Bahkan bukan itu saja, Zhong juga tega memfitnah bosnya sendiri yaitu Ah Tong sebagai dalang pencurian. Dan tanpa pikir panjang bos kosan pun menyuruh Zhong untuk mengeksekusinya juga. Sebelum ditenggelamkan, Zhong meminta maaf kepada bos Ah Tong karena telah mengkhianatinya. 准备一个位。 Malam harinya Zhong pun menemui Bos Ahlong untuk menawarkan stok narkoba yang lebih banyak. Dengan syarat Bos Ahlong harus membantunya untuk membunuh bos kosan. Ternyata si Zhong ini telah berkhianat kepada bos kosan karena dia yang ingin menjadi bos besar juga di geng itu. Mendengar tawaran itu, Bos Ahlong pun setuju. Hingga akhirnya mereka berdua pun resmi melakukan kerjasama. Namun ternyata pembicaraan mereka itu didengar oleh Bing. Melihat itu, Zhong pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Bing, sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Melihat itu, Zhong pun bersedih karena merasa bersalah kepada temannya sendiri. Apalagi saat melihat neneknya yang menangis karena Bing yang masih tidak sadarkan diri. Namun tiba-tiba dokter datang dan memberitahukan kalau sebentar lagi Bing akan siuman. Mendengar itu Zhong pun dilema karena takut Bing akan membocorkan semuanya. Di sisi lain, Bing adalah temannya juga. Hingga akhirnya Zhong pun memutuskan untuk membunuh Bing yang merupakan sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya kabar kematian itu membuat Ahai dan Billy sangat sedih karena kedua temannya termasuk bosnya sendiri telah mati di tangannya Zhong. Padahal saat dulu Zhong adalah orang yang sangat baik dan solid dengan mereka. Lalu di sini Billy pun mengatakan kalau dia sendiri yang akan membunuh Zhong demi membalaskan kematian teman-temannya dan juga bosnya. 无法找回仇人，我再也不想犯的一切。 Bersamaan dengan itu ternyata Zhong telah berhasil menyekap bos kosan. Dengan kekejamannya Zhong memasukkan bos kosan ke dalam kandang anjing agar ia mati oleh anjing-anjing itu. Sangat edan sekali. Hingga akhirnya Zhong pun telah diangkat menjadi bos besar menggantikan bos kosan. Di dalam pidatonya itu ia berkata akan mengangkat Madam sebagai kakak angkatnya. Kapten Pei，张开。 Mendengar itu Madam pun kecewa karena merasa telah dikhianati. Ia pun bersedih dan mabok berat hingga harus dibawa ke rumah sakit. Namun ternyata nyawanya itu tidak bisa diselamatkan karena mengalami OD. Di malam harinya tepatnya saat hujan deras tiba-tiba ada seorang pria misterius yang langsung menembak Bos Ahlong dan mokat seketika. Sedangkan Billy perlahan menghampiri Zhong dan langsung menusuknya dengan pisau. Dan hal itu ia lakukan untuk balas dendam atas pengkhianatan yang dilakukan oleh Zhong. Pada akhirnya Zhong pun tewas. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.